Kalau kamu setahap demi setahap, jiwamu terbiasa nantinya. Kalau memang di dosis kecil kamu sudah nyaman, tinggal nambah dosis. Jangan tiba-tiba dosis besar, kamu bisa keracunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang keempat, kalau ini surat Al-Furqan. Ini sebenarnya ayat sebelumnya ngomong tentang Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi itu Al-Furqan ayat 43. Jadi tidakkah engkau melihat kita itu sering-sering yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Jadi secara tidak sadar dalam hidup kita itu sebenarnya hasrat kita yang kita pertuhankan. Tapi ini nggak kelihatan karena dibungkus macam-macam. Makanya terus di ayat selanjutnya, apakah engkau menyangka am tahsabu anna aktsarohum yasmaun aw yaqilun. Apakah kau anggap orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini orang-orang yang mau belajar, mau berpikir atau mau mendengar? Enggak. Jadi inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Orang-orang ini sebenarnya seperti binatang, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Kalau binatang mengikuti nafsunya, keinginannya, wajar, wong binatang tidak ada akalnya, tidak ada budinya. Tapi kalau nafsu, manusia kok mengikuti nafsunya, hasrat keinginannya saja, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Sama-sama mengikuti hasrat nafsunya, manusia ini punya perangkat untuk tidak begitu. Kalau dia seperti itu, berarti dia adallu sabila. Ini katanya Al-Quran loh ya. Jadi kalau ada orang kok nggugu karepe dhewe apa, mempertuhankan keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, dia sebenarnya lebih sesat daripada binatang. Oke, itu pedoman yang keempat. Jangan mempertuhankan hasrat nafsumu sendiri. Yang kelima, manusia tidak menuruti, tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya. Artinya dirinya sendiri, pikirannya sendiri sudah mengatakan itu benar, tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat, dan macam-macam yang dikhawatirkan. Karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak, berpenyakit akhlak, hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk. Jadi falsafah yang kelima mengajarkan pada kita sebenarnya sebagian besar orang itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana yang harus dia hindari, mana yang harus dia lakukan. Seusia teman-teman yang hadir ini, meskipun masih mahasiswa, masih hitungannya masih muda, itu wis ngerti, ilmumu sudah lengkap tentang baik buruk, yang boleh dilakukan, yang jangan dilakukan. Hanya saja masalahnya ada banyak ketakutan dalam diri kita yang membuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dalam pengetahuan tidak wujud dalam tindakan. Takut capek, takut sulit, males, apalagi ketakutan-ketakutan ini yang membuat kamu tahu sebenarnya mana baik, mana buruk, mana bagus, mana tidak bagus. Tapi kenapa tidak jalan? Karena itu tadi, pertimbangan-pertimbangan yang tidak seharusnya. Saya pingin loh Pak rajin sholat malam, rajin tahajud itu. Tapi nanti kalau saya sholat malam, kalau paginya ngantuk gimana? Paginya kan saya harus kuliah jam 7 lagi. Itu kan mau alasanmu kan, kamu bikin-bikin.
Saya pingin sih Pak sebenarnya rajin puasa hari Senin, hari Kamis. Tapi nanti kalau saya makannya tidak teratur, kalau asam lambung gimana? Kamu kan pinter kalau bikin alasan-alasan kayak gitu. Kamu bikin sendiri ketakutanmu. Oke. Jadi saya itu pingin loh Pak jujur. Tapi kalau saya terlalu jujur nanti jangan-jangan kelihatan cupu atau lugu gitu Pak. Kamu sudah tahu kok sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kamu mau atau tidak. Itu falsafah yang kelima. Jangan cari-cari alasan lah. Diakui saja, ya Pak saya salah ini Pak. Itu lebih mending daripada kamu cari-cari alasan untuk menjustifikasi absenmu dari kebaikan. Terus yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperalat manusia yang bodoh dan lemah. Oke, yang nomor 6 ini tidak perlu saya jelaskan. Di medsos banyak. Kamu sudah ngerti, nyari contohnya juga banyak. Oke, yang ketujuh, pelajaran terbagi dua. Yang pertama belajar ilmu, yang kedua belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian pula dalam belajar amal, harus dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum mengerjakan, tidak perlu ditambah. Oke, jadi kita ini mencari ilmu. Perhatikan, selain belajar teorinya, belajar juga bagaimana cara mempraktekkannya. Selain belajar teori ikhlas, ya harus belajar bagaimana mempraktekkan ikhlas. Selain belajar teori apapun, kamu cari cara mempraktekkannya biar ilmu itu manfaat. Yang kedua, belajar apapun dan menjalankan, mengamalkan apapun, perhatikan step-stepnya. Selangkah demi selangkahnya. Jangan ambisius. Kalau pas lagi semangat, wah semalam tahajud mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Kalau pas lagi males, itu 5 tahun kemudian orang tahajud belas. Itu kamu tidak melihat tahapan-tahapannya. Jiwamu itu, dirimu itu tergantung caramu membiasakan. Tadi falsafah yang keberapa itu. Kalau kamu setahap demi setahap, jiwamu terbiasa nantinya. Kalau memang di dosis kecil kamu sudah nyaman, tinggal nambah dosis. Jangan tiba-tiba dosis besar, kamu bisa keracunan. Pelan-pelan, selangkah-selangkah. Kalau tidak biasa sholat tahajud, ya diawali misalnya tahajudnya sebelum tidur, atau sebentar sebelum subuh, misalnya tidak apa-apa. Nanti kalau lama-lama terlatih bisa lebih agak malam sedikit. Jadi dilatih. Kalau jiwamu terlatih, nanti kamu sampai pada level kalau tidak tahajud tidak enak, atau kalau tahajud sedikit tidak enak. Kenapa? Karena jiwamu sudah terbiasa. Kalau tidak biasa puasa, misalnya di sebulan itu yang sunnah-sunnah, ada Senin Kemis, ada Ayamul Bid, ada macam-macam. Ambil 1-2 untuk dibiasakan. Pak, saya kalau Senin Kemis mungkin tidak kuat. Senin tok ya Pak, wis ora apa-apa. Senin kan hari lahirnya Nabi. Puasa mungkin dapat kira-kira 3-4 bulan karena sudah biasa nambah Kemis. Nanti kamu akan sampai pada titik kalau tidak puasa kamu tidak enak. Tapi kalau nggak dimulai-mulai, ya enak aja ndak puasa. Ya, jadi dimulai setahap demi setahap. Jadi ini dalam pendidikan ya begitu. Jangan overdosis. Mentang-mentang sedang senang dengan filsafat, terus borong buku filsafat dibaca semua. Wah, akhirnya malah muntah, terus akhirnya sebel sama filsafat. Ya, oke. Ya pelan-pelan, selangkah demi selangkah.
Oke, jadi ini dasar dari falsafah pendidikannya Kiai Dahlan.